Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ukhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini, kembali saya akan menanggapi sebuah video dialog antara Tante Sofiatul dengan seorang muslim yang membahas tentang ciri-ciri nabi palsu dan asli yang wajib dipahami. Tapi sebelum itu, Esa Raflesa ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh saudara-saudara Ukhuwah Islamiyah Esa dimanapun berada. Mohon maaf sekiranya selama ini dalam pembuatan konten video menjawab sobat-sobat terhadap Islam ada salah-salah kata, salah pengajaran, dan menyinggung perasaan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tempat kilaf, salah serta kekurangan hanya milik Eza. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua dapat kembali fitrah dan tetap menjaga akidah serta istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang diridhoinya. Amin. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Musa itu nggak ada yang ngurapi, Allah sendiri. Ya, itu saya katakan penciptanya. Ya, jadi makanya Musa itu berhadapan muka dengan Elohim, dengan Yahweh. Dan yang mengangkat Musa menjadi Allah di Keluaran 4 ayat 12 dan Keluaran 7 ayat 1 adalah Yahweh. Kenapa Musa diangkat sebagai Allah? Karena Musa itu merupakan nabi yang tipologi daripada Mesias. Itu ajaran Yahudi, Pak. Ajaran Yahudi. Jadi Mesias itu merupakan tipologi daripada Musa. Makanya ketika Yesus datang, kalau Bapak baca Injil Yohanes saja, makanya saya sarankan Anda baca Alkitab. Ketika Yesus menyatakan dirinya, ya, Filipus dan orang Yahudi bertanya, apakah engkau nabi itu yang akan datang? Nabi seperti Musa yang dikatakan Musa di kitab Taurat. Ya. Kemudian ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria, dan aku harus buka Alkitab ya. ya, Mereka akan menyatakan, apakah engkau nabi yang diutus seperti Musa itu? Karena sampai pada waktu itu mereka menanti-nantikan seorang nabi yang seperti Musa. Ya, itu pengajaran Yahudi. Akar keterangan itu semuanya Yahudi, Pak. Jadi seorang nabi seperti Musa itu merupakan tipologi Mesias. Mereka sudah tahu itu orang Yahudi. Ya, ketika Yesus mengatakan mereka bertanya, apakah engkau Mesias, anak Allah yang hidup? Yesus mengatakan, engkau sendiri sudah mengatakannya, akulah dia. Ya, di Yohanes 4 dia mengaku. Setelah melihat dan mendengar penjelasan dari Tante Sofiatul ini, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Kalau saya pribadi mendengar penjelasan Tante Sofiatul ini sangat-sangat ngawur dan hanya menang ngotot. Berbicara tentang yang diurapi, Nabi Musa diurapi oleh YHWH sendiri. Ini kita bisa lihat dalam Alkitab Keluaran 7 ayat 1 yang berbunyi, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun, abangmu, akan menjadi nabimu. Begitu juga dengan Keluaran 4 ayat 17, bawalah tongkat itu, engkau akan membuat keajaiban-keajaiban dengan itu. Nah, mungkin masih ada yang belum mengerti tentang Mesias ini ya. Saya paparkan sedikit. Dalam bahasa Ibrani,
Yahudi menyebut Mesias yang berarti yang diurapi. Mesias dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai Kristos atau Kristus. Dalam bahasa Arab disebut Al-Masih. Nah, Al-Masih secara bahasa berasal dari kata masaha, yamsahu, masan, yang artinya mengusap, menghapus, atau pergi. Kata Al-Masih juga memiliki ragam makna jika dikaitkan dengan kalimat lainnya. Ini terdapat di dalam Al-Munjid fi Lugati wa Al-A'lam, juga ada di Al-Munawir dan Lisan Al-Arab. Kata Al-Masih berasal dari bahasa Ibrani, artinya adalah berkah, yakni keberkahan yang diberikan kepada para nabi atau orang yang meniadakan kezoliman dan memberikan petunjuk untuk manusia. Nah, ini terdapat dalam Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir. Dinukil dari Rashid Rida, kata Al-Masih menggunakan huruf sin adalah kata serapan dari bahasa Ibrani, yaitu kata Al-Masyih menggunakan huruf shin, mengandung makna gelar raja. Menurut tradisi mereka, bahwa orang yang mempunyai kekuasaan atau kerajaan, kepalanya diusap dengan minyak suci dalam suatu upacara pelantikan. Oleh karenanya mereka menyebut kerajaan dengan sebutan Al-Masu dan menyebut raja dengan Al-Masih. Dalam perjanjian lama, tokoh-tokoh yang dilantik dengan pengurapan biasanya raja dan imam, ataupun tokoh yang dipilih oleh Tuhan sendiri atau utusan Tuhan alias nabi. Perhatikan, Mesias itu sama dengan yang diurapi, berarti sama dengan manusia yang diberkahi. Nah, jika konteksnya dipilih langsung oleh Tuhan, berarti semua nabi termasuk Mesias, karena para nabi adalah manusia pilihan Tuhan yang diberkahi. Tapi jika konteksnya berdasarkan tradisi Yahudi atau sesuai tipologi atau SOP Yahudi ini, melalui upacara pentasbihan atau pelantikan sebagai manusia pilihan Tuhan, raja, dan imam. Nah, sekarang begini, Tante Sofiatul mengatakan bahwa Musa merupakan Mesias karena berdasarkan tipologi Yahudi sebagai nabi. Begitupun Yesus sebagai Mesias menurut tipologi Yahudi. Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada Tante Sofiatul dengan klaim ngawurnya. Jika Yesus sebagai Mesias menurut perkataan Yahudi, Yahudi yang mana yang menerima Yesus sebagai Mesias, Bude? Yahudi menganggap Yesus itu hanya sebagai manusia biasa, alias Yahudi menolak Yesus sebagai nabi dan Mesias, apalagi sebagai Tuhan. Jika Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias, tentu tidak akan terjadi penyaliban oleh Yahudi. Yahudi hanya menganggap Yesus sebagai manusia biasa yang disalib untuk dihinakan sebagai manusia terkutuk. Saya berikan Anda histori dikit ya, Tante. Kebanyakan orang Yahudi yang mengaku sebagai penganut Yudaisme tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Namun ada sejumlah orang Yahudi yang menerima, dan mereka disebut Messianic Jews atau orang Yahudi Mesianik. Perlu diingat bahwa Yesus Kristus lahir dan hidup sebagai orang Yahudi selama di dunia. Demikian pula murid-muridnya yang dipilihnya dan ditinggalkannya untuk meneruskan pemberitaan Injil, yaitu ke-12 rasul. Semuanya orang Yahudi asli. Demikian pula Rasul Paulus, penulis sebagian besar kitab-kitab Perjanjian Baru, adalah seorang Yahudi yang dibesarkan dan dididik dalam aliran Yudaisme yang sangat konservatif. Yudaisme umumnya memandang Yesus sebagai salah satu dari sekian banyak Mesias palsu yang muncul dalam sejarah. Yesus dipandang sebagai yang paling berpengaruh dan akibatnya paling menimbulkan kerusakan di antara semua Mesias palsu. Namun, karena kebanyakan orang Yahudi percaya bahwa Mesias belum datang dan zaman Mesianik belum tiba, maka penolakan Yesus secara keseluruhan, baik sebagai Mesias maupun sebagai ilah, bukanlah masalah sentral dalam Yudaisme. Inti Yudaisme adalah Taurat, semua mitzvot atau perintah, Tanakh, dan monoteisme etika seperti Sema. Semuanya lebih kuno daripada Yesus. Yudaisme tidak pernah menerima klaim penggenapan apapun yang diberikan oleh orang Kristen kepada Yesus. Yudaisme juga melarang orang menyembah seseorang dalam bentuk penyembahan berhala, karena kepercayaan utama dalam Yudaisme adalah satu Elohim yang mutlak, Ehad. Kepercayaan akan keilahian Yesus dianggap tidak kompatibel dengan Yudaisme. Nah, Yesus disalib itu karena apa, Tante?
karena dia mengaku sebagai anak Allah, dan karena itu menurut hukum Yahudi, Yesus telah melakukan pelanggaran yang berarti menyamakan dirinya dengan Tuhan, dan ini merupakan penghujatan yang harus dihukum mati. Padahal Yesus hanya mengutip apa yang ada dalam kitab Yahudi tersebut, bahwa mereka semua adalah putra Allah. Jadi tante jangan kepedean mengatakan bahwa Yesus sebagai Mesias itu berdasarkan tipologi Yahudi atau perkataan orang-orang Yahudi. Ini kan ngawur besar. Apa maksudnya Tante Sofiatul ini Yahudi Mesianik? Yahudi Mesianik adalah suatu gerakan sinkretisme atau suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman kepercayaan atau aliran-aliran agama yang muncul dari Yudaisme pada tahun 1960 sampai 70-an. Saya kasih tante referensi ya. Nah, referensi ini tante cari aja dan baca saja. Bever Sohana, Passing Over Easter, Constructing the Boundaries of Messianic Judaism, Roman Altamira 1998, Ariel Yakov tahun 2006, Judaism and Christianity Unit, The Unique Culture of Messianic Judaism, Melton G. Gordon, Encyclopedia of Protestantism, dan masih banyak lagi yang lainnya. Gerakan keagamaan ini memadukan teologi Kristen evangelis dengan unsur Yahudi dan terminologi ritual. Mesianik Yudaisme umumnya menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias Yahudi dan anak Allah, atau satu orang dari Trinitas. Banyak anggota gerakan ini adalah etnis Yahudi, dan beberapa dari mereka berpendapat bahwa Yudaisme Mesianik adalah sekte dari Yudaisme. Organisasi-organisasi Yahudi dan gerakan keagamaan dan Mahkamah Agung Israel atau mengenai hukum menolak pendapat ini dan menganggap Yudaisme Mesianik adalah suatu bentuk agama Kristen. Kelompok Kristen umumnya menerima Yudaisme Mesianik sebagai bentuk agama Kristen. Nah, cikal bakal gerakan ini sebenarnya kembali ke abad pertama ketika Paulus berbicara pertama-tama di rumah-rumah ibadah atau sinagog Yahudi di setiap kota yang dikunjunginya. Nah, ini lengkapnya bisa baca History of New Testament oleh Paul Bernard. Namun berkhotbah kepada orang Yahudi pada abad-abad awal yang diikuti, seperti misalnya dalam Epipanius dari Salamis, kisah perpindahan agama atau konversi Kon Yusuf dari Tiberias atau Sozomen tentang konversi Yahudi, tidak menyebutkan orang Yahudi diubah memainkan setiap peran utama dalam konversi. Konversi terkemuka dari Yudaisme yang mereka sendiri berusaha untuk mengubah orang-orang Yahudi lain yang lebih terlihat dari setidaknya selama 13 abad. Ketika seorang Yahudi yang masuk Kristen, Pablo Kristiani, mencoba untuk mengkonversi orang Yahudi lainnya. Kegiatan ini bagaimanapun biasanya kurang memiliki Yahudi Kristen jemaat independen dan sering dipaksakan dengan kekerasan. Jadi ini yang tante maksud ya, Yahudi Mesianik yang muncul belakangan. Nah, sekarang kita lihat kenapa kepercayaan Yahudi tentang keilahian Yesus tidak kompatibel dengan Yudaisme yang sesungguhnya. Karena seluruh kristologi gereja, seluruh doktrin kompleks tentang anak ilah yang mati disalibkan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian tidak kompatibel dengan Yudaisme dan merupakan diskontinuitas dengan Hebrew yang mendahulinya. Nah, ini terdapat dalam Rainer John Dee, A Jewish Understanding of the World. Selain dari kepercayaan bahwa Yesus adalah Mesias, kekristenan telah mengubah banyak konsep paling fundamental dari Yudaisme. Nah, ini terdapat dalam The Aryeh Kaplan Anthology volume 1, Illuminating Exposition on Jewish Thought and Practice, Mesorah Publication tahun 1991. Berikutnya, doktrin Kristus dulu dan sekarang tetap asing bagi pemikiran agamawi Yahudi. Nah, ini terdapat dalam karya Willen Stephen M. Setting of Silver, An Introduction of Judaism. Bagi seorang Yahudi, bentuk situf apapun dianggap penyembahan berhala dalam arti yang paling penuh. Tidak ada jalan bagi seorang Yahudi untuk menerima Yesus sebagai suatu ilahi, perantara atau juru selamat alias Mesias, atau bahkan sebagai nabi, tanpa mengkhianati Yudaisme. Nah, ini terdapat dalam karya Rabbi J. Immanuel,
Judaism has no place for those who betray their roots. Jika engkau percaya Yesus adalah Mesias, mati untuk dosa-dosa orang lain, putra pilihan ilah, atau dogma lain dalam kepercayaan Kristen, engkau bukan orang Yahudi, engkau adalah orang Kristen. Titik. Nah, ini terdapat dalam Jews for Jesus, Who's Who and What's What oleh Rabbi Susan Grossman. Berikutnya lagi, tidak ada orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias. Jika seseorang membuat suatu komitmen iman, mereka menjadi Kristen. Tidak mungkin seseorang menjadi Kristen dan Yahudi bersamaan. Nah, ini terdapat dalam buku Rabbi Barry Dov-Lerner. Jadi kesimpulan dari statement Tante Sofiatul sangat-sangat ngawur. Belum lagi bagaimana Yesus digambarkan dalam kitab Talmud. Tapi kita tidak perlu tampilkan ya, kasihan. Sebab berikutnya, karena eskatologi Yahudi percaya bahwa kedatangan Mesias akan dihubungkan dengan runtunan peristiwa tertentu yang belum terjadi, termasuk kembalinya orang Yahudi ke tanah air mereka dan pembangunan bait suci. Suatu era mesianik yang penuh kedamaian dan pengertian, di mana selama itu pengetahuan akan Elohim akan memenuhi seluruh Haaretz. Jadi intinya Yahudi bukan menanti Mesias Yesus, Tante. Berikutnya mengenai Mesias, di mana Tante Sofiatul mengatakan bahwa Yesus sebagai Mesias itu berdasarkan teologi Yahudi. Ngawur kan? Mari kita buktikan. Menurut tradisi Yahudi, Mesias atau yang diurapi itu adalah nabi atau manusia pilihan Tuhan, raja, dan imam. Musa diurapi langsung oleh YHWH saat berhadapan langsung, dan Tante Sofiatul mengatakan bahwa dalam teologi Yahudi, Yesus merupakan Mesias karena dia adalah seorang nabi. Nah, ini saya tidak akan menyangkal ya, karena seorang nabi atau utusan Tuhan itu adalah manusia pilihan Tuhan, dalam artian manusia yang diberkahi. Ingat, tadi saya sudah jelaskan pengertian Mesias. Masalahnya adalah jika Yahudi mempercayai Yesus sebagai Mesias, tentu dalam tradisi pengurapan harus memakai SOP Yahudi, apalagi Yesus adalah orang Yahudi. Mungkin ini yang terlewat dalam pikiran Bude Sofiatul. Yesus yang pernah dibaptis oleh Yohanes ini bukanlah pengurapan berdasarkan standar SOP tradisi Yahudi. Mau mereka berkelit bahwa Roh Kudus saat itu nempel sebagai pengganti minyak urapan, ini sama sekali bukan cara sakramen pengurapan Yahudi yang biasa dilakukan oleh para imam besar alias Kohen Gadol. Yesus pernah diurapi secara fisik oleh seseorang yang disinyalir seseorang tersebut adalah seorang wanita pendosa, yakni Maria Magdalena. Nah, ini terdapat dalam Lukas 7 ayat 37-39. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu dibasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ini intro sejenak ya. Jadi wajar saja ketika ada yang mengklaim bahwa Yesus pernah menikah, karena tradisi menyentuh, mencium, serta meminyaki laki-laki adalah tradisi pernikahan bangsawan Yahudi. Apalagi dijelaskan menurut adat istiadat dan hukum Yahudi bahwa perempuan yang mencium laki-laki bukan muhrimnya harus dihukum mati. Nah loh, balik lagi. Nah, jadi pengurapan fisik Yesus oleh seorang wanita berdosa bukanlah pengurapan menurut tradisi Yahudi. Ingat ya, kita berbicara konteks tradisi Yahudi karena Yesus adalah orang Yahudi. Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias dan hanya menganggap Yesus sebagai manusia biasa. Dan mengenai penjelasan Tante Sofiatul mengenai baptisan dengan Roh Kudus, terdapat keganjilan histori.
Walaupun ayat-ayat itu juga diduga adalah ayat palsu oleh sebagian para ahli yang pernah saya paparkan dalam video terdahulu ya. Nah, keganjilan historinya adalah pembaptisan Yesus oleh Yohanes diceritakan dalam Matius 3 ayat 16, Markus 1 ayat 10, dan Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Yang di sana tertulis, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, dalam potongan cerita saat itu berarti Yesus tidak sendirian, artinya banyak saksi karena adanya orang banyak juga yang waktu itu ikut dibaptis oleh Yohanes. Berarti saksinya banyak, berikut murid-murid Yohanes. Roh Kudus yang berupa burung merpati juga pasti dilihat oleh orang banyak, atau setidaknya adanya Roh Kudus ini diketahui oleh orang banyak tersebut, berikut murid-murid Yohanes. Karena yang dibaptis tersebut pastilah murid Yohanes, bukan murid Yesus, sebab waktu itu adalah awal pelayanan Yesus. Yesus baru mau memulai membuka pelayanannya. Nah, dari situ kita akan menuju ke zaman Paulus, zaman di mana Yesus sudah tidak ada dan Paulus sendiri mengaku menjadi rasul Yesus yang kemudian bersoal jawab dengan murid-murid Yohanes. Nah, ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 3. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid atau murid terdahulu zaman Yohanes dan Yesus. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka atau murid terdahulu menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, sudah tangkap keganjilannya, Tante? Adanya Roh Kudus yang berupa burung merpati, kemunculan dan keberadaannya tidak pernah diketahui murid-murid terdahulu yang pernah dibaptis Yohanes. Terbukti saat Paulus menanyakan tentang Roh Kudus, orang-orang tersebut menjawab mereka belum pernah mendengar ada Roh Kudus. Jadi cerita Roh Kudus ini baru ada kapan? Om Paul ini dapat dari mana? Jika cerita Roh Kudus atau peristiwa Yesus dibaptis, kenapa berita tersebut tidak tersiar luas? Padahal saat tersebut adalah peristiwa penting sosok Tuhan dibaptis untuk memulai pelayanannya. Dan andai kata histori itu benar, tentu akan timbul masalah baru bahwa ternyata Yesus yang dibaptis oleh Yohanes adalah baptisan pertobatan, seperti yang dikatakan Paulus, karena baptisan memiliki makna penyucian dosa, yang berarti Yesus pun sebelum dibaptis adalah manusia yang memiliki dosa. Nah, dari keseluruhannya tentu muncul dalam pemikiran kita bahwa ketika Tante Sofiatul mencari remisan kepada Yahudi yang notabene secara faktaril Yahudi menolak Yesus, dia malah menyalahkan Al-Quran. Padahal Al-Quranlah yang betul-betul mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai Al-Masih yang akan datang kembali untuk meluruskan segalanya. Nih artinya Sofiatul salah jalur untuk mencari pembela. Dikiranya Yahudi mengakui Yesus sebagai Mesias, ternyata malah Islamlah yang menyatakan kealmasihannya. Dari zaman mainan robot dari tanah liat sampai robot titanium, gak ada Yahudi mengakui Yesus sebagai Nabi, Mesias, apalagi sebagai Tuhan. Hanya angan-angan Kristen belaka yang beranggapan bahwa Yahudi berdiri di belakang mereka dalam hal pengukuhan Yesus sebagai sesuatu yang diinginkannya. Jika Tante Sofiatul berasumsi bahwa umat Islam tidak boleh mengimani para nabi-nabi terdahulu karena ajarannya tidak sama dan bertentangan,
tolong bawa ke sini ajaran para nabi-nabi terdahulu yang ajarannya bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buktikan Rasulullah atau Paulus yang menentang ajaran para nabi-nabi terdahulu. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, orang kafir jika menyadari dia bodoh itu bagaikan minum puyer, pahit benar. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.